Terjemahan Al-Quran Surat Ali Imran, artinya keluarga Imran. Ayat pertama, Alif Lam Mim. Ayat kedua, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Ayat keempat, sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Ayat kelima, bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Ayat keenam, Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 7. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Nomor 8. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ayat ke-9. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Keterangan nomor 19. Allah mengatur langit dan bumi serta seisinya. Keterangan nomor 110. Al-Furqan dalam kurung Al-Quran ialah kitab yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Keterangan nomor 111. Ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya dapat dipahami dengan mudah. Ayat ke-112. Ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian sulit dipahami atau hanya Allah yang mengetahui. Terjemahan ayat ke-10. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Ayat ke-11. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya. 12. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir,
kepada orang-orang yang kafir. Kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. 13. Sungguh telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata hati. 14. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. 15. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Keterangan nomor 113. Pertemuan dua golongan itu diantara kaum muslimin dengan kaum musyrikin terjadi dalam perang Badar. Badar adalah nama suatu tempat yang terletak di selatan Madinah. Keterangan nomor 114. Hewan-hewan yang termasuk jenis unta, sapi, kambing, dan biri-biri. Al-Quran Text Message. Ulama sepakat membuat aturan bahwa referensi yang dapat dijadikan cara untuk mengetahui asbab nuzul adalah riwayat sahih dari para sahabat. Hal itu karena para sahabatlah yang ada di samping Rasulullah ketika wahyu diturunkan. Mereka hidup sesuai konteks turunnya ayat, dan mereka melihat serta menjadi saksi secara langsung atas semua kejadian dan sebab-sebab yang menjadi latar belakang diturunkannya suatu ayat. Mereka juga mendengar langsung dari Rasulullah SAW hal-hal yang tidak didengar atau diketahui oleh orang lain.